Ya. Kemudian tentu Pak Gubernur, Pak KDM ya menginstruksikan untuk dikaji bagaimana Jawa Barat bisa melaksanakan pemilihan kepala desa secara digital. Artinya berarti ada sesuatu ya di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa itu juga tidak lepas dari soal urusan money politik ya. Kenapa Indramayu gitu ya? Ya, kenapa Indramayu? Ya, jadi 139 kepala desa di Indramayu habis masa jabatannya di bulan Februari. Tetapi ada masalah. Respon dari masyarakat di Indramayu ini dengan mendengar ada istilah pilkades elektronik itu seperti apa, Pak? Yang pertama yang kami dapatkan itu ya jelaslah penolakan. Iya. Ya. Tapi juga di situ ada kepenasaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Tribuners? Ketemu lagi di program wawancara khusus ya. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah pilkades elektronik atau digital ya. Pemilihan kepala desa elektronik atau digital ya. Pelaksanaan pilkades elektronik ini adalah yang pertama di Jawa Barat dan akan berlangsung di Kabupaten Indramayu ya. Seperti apa proses sosialisasinya, kemudian bagaimana respon masyarakat dan pada pelaksanaannya akan seperti apa, kita akan bahas dengan tamu istimewa kita yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bapak Ade Afriandi. Apa kabar, Pak? Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ketemu Amin. lagi di studio Tribun Jabar, Pak. Iya, nih Iya. ketemu lagi. Baik, Bapak, kita mau ngobrol soal pilkades elektronik ya. Ini adalah yang pertama di Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, mengapa pilkades elektronik, Pak? Ini kan mengubah kebiasaan yang sudah terbiasa ke lapangan memilih langsung dan sekarang elektronik. Iya, tentu pemilihan kepala desa secara elektronik atau digital bukan hal yang tabu lagi ya. Iya. Karena kita kehidupan sehari-hari pun sudah digital sebetulnya. Iya. Nah, hanya sampai dengan saat ini pemilihan kepala desa memang manual. Iya. Kemudian tentu Pak Gubernur, Pak KDM ya menginstruksikan untuk dikaji bagaimana Jawa Barat bisa melaksanakan pemilihan kepala desa secara digital. Nah, tentu kita melihat dalam perjalanan dari waktu-waktu atau dari masa ya, masa jabatan kepala desa kemudian laksanakan setelah habis laksanakan pilkades berulang dan semakin kesini itu kan kita juga mendengar ternyata biayanya juga jadi semakin tidak murah. Tinggi ya. Iya, semakin tidak murah. Kemudian juga ya apa yang terjadi di pilkada, pileg, pilpres juga terjadi di pilkades. Nah, tetapi intinya adalah karena kita semua sudah hidup dalam dunia digital, Jawa Barat harus mempelopori bagaimana pemilihan kepala desa sekarang dan ke depan pun sudah memasuki digitalisasi. Digital ya. Jadi sebenarnya alasannya itu ya. Yang pertama adalah soal efisiensi, yang kedua perubahan perilaku masyarakat hari ini kan sudah digital gitu ya. Mestinya untuk pilkades ini pun bisa dilakukan secara elektronik begitu ya. Nah, tahap sosialisasinya sudah sejauh mana nih? Kan ini bukan, meskipun hari ini orang sudah digital begitu ya dalam kesehariannya, tapi untuk konteks pilkades tentu ini berbeda ya. Untuk kebiasaan yang dia berpesta pora, datang ke lapangan, tapi sekarang mungkin prosesnya akan berbeda. Iya, jadi 2024 kita tidak berpikir pilkades akan dilaksanakan digital gitu ya. Kemudian setelah Pak KDM menjadi Gubernur Jawa Barat di sekitar bulan Mei, beliau menyampaikan pemikiran berkenaan dengan kondisi masyarakat di desa menghadapi pemilihan kepala desa khususnya di Jawa Barat. Nah, dari ide gagasan itulah akhirnya dari bulan Juni kami mencoba mendalami, mengkaji secara sederhana pelaksanaan pilkades. Kemudian juga kita merasakan pilkada, pileg ya, pilpres gitu ya.
apa yang kita hadapi, apakah dikatakan serangan fajar gitu Iya. ya, berbagai upaya lah ya. Iya. Nah, tentu dari bulan Juni kita mencoba secara internal dulu berdiskusi, kemudian juga dengan teman-teman dari DPMD kabupaten atau Iya. beberapa teman di kepala desa atau abdesi gitu ya. Nah, intinya memang sudah bukan hal yang harus dihindari. Iya. Pemilihan kepala desa ataupun pemilihan kepala daerah Iya. itu dalam bentuk digital ya. Iya. Soalnya kalau kita melihat yang secara konvensional Iya. ya, kenapa semakin mahal gitu ya? Iya. Saya punya catatan lah. 2016 ada desa yang sudah jadi juara nasional. Ternyata desa yang berprestasi itu kan menarik minat untuk orang ya menjadi Iya. bakal calon dan jadi calon dan Iya. berharap jadi kepala desa, sehingga upayanya sangat luar biasa. Iya. Dulu ada teman saya juga kepala desa ya di Kabupaten Bekasi. Ya menurut beliau cuma punya uang 1,4 miliar Iya. dan beliau incumbent gitu. Iya. Ternyata juga tidak bisa berhasil ya Karena mahal ya. karena lawannya Iya. lebih dari itu. Iya, iya, Artinya berarti ada sesuatu ya di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa itu Iya. juga tidak lepas dari soal urusan money politik ya. Iya. Nah, kemudian dari diskusi akhirnya kita mencoba merubah Iya. pengertian pilkades secara digital dengan Iya. yang konvensional. Intinya kan bagaimana yang selama ini menggunakan kertas. Iya. Diberitahu pakai kertas, datang Iya. pakai kertas, mencoblos pakai kertas Betul. gitu kan. Nah, kemudian menghitung juga kan akhirnya di kertas. Iya. Kemudian hasilnya disimpan lagi di kertas. Itu sangat rentan kan sebetulnya. Nah, oleh karena itu dari konsep sederhana akhirnya kita dorong menjadi model. Iya. Nah, di saat kita mencapai ke model, kita memberikan sosialisasi pemahaman. Kenapa Indramayu gitu ya? Iya, kenapa Indramayu? Ya. Jadi Indramayu itu sebetulnya di data kami masa jabatan kepala desanya itu habis di bulan Februari 2026. Ya, ya, ya. Sesuai Undang-Undang Desa, walaupun PP-nya belum ada nih. Ya. 6 bulan sebelum masa jabatannya habis, itu BPD harus memberitahukan bahwa kepala desa jabatan habis nih. 6 bulan. Kemudian BPD juga harus menyiapkan panitia pilkades atau di Indramayu panitia pemilihan pilwu gitu. 6 bulan. Iya. Nah, di data 2026 itu Indramayu bulan Februari. Berarti Agustus 2025 harus berproses. Iya, betul. Nah, itulah yang yang kami hadapi sehingga di bulan Agustus kami bisa berdiskusi dengan Bupati Indramayu dan jajaran ya, dengan Wakil Bupati, bahkan juga dengan Komisi 1 DPRD. Nah, kemudian dikhususkan Indramayu itu karena memang Indramayu bulan Agustus harus mempersiapkan pilkades. Paling banyak mungkin ya Pak, jumlah 139. kepala desa yang habis. Ya. Jadi 139 kepala desa di Indramayu habis masa jabatannya di bulan Februari. Tetapi ada masalah, masalah kebijakan. Iya, iya, iya. Jadi sejak Juni 2024, pilkades itu ditunda. Jadi pada saat kita akan pilkada serentak ya, pileg pilpres, pilkades ditunda. Nah, karena sampai dengan bulan Agustus itu kebijakan Kemendagri itu masih menunda pilkades. Sehingga kami tidak berhenti sebetulnya. Jadi artinya waktu itu sekalipun kebijakan itu masih ditunda, kami tetap mempersiapkan pemahaman tentang pemilihan kepala desa secara digital. Awalnya digital, kenapa jadi ada elektronik kan gitu ya. Nah, jadi pada saat setelah kami berkoordinasi dengan Pemkab Indramayu, kemudian berdiskusi dan akhirnya bertemu dengan Pak Bupati dan jajaran, termasuk DPRD, Pak Luki ya. Betul. Nah, kami akhirnya bersepakat bahwa di Indramayu ini kami tidak bisa 100% digital. Permasalahan literasi, betul. kemampuan memiliki gadgetnya per orang gitu ya, atau per pemilih, kemudian juga sarana prasarana. Sementara amanat dari Pak Gubernur bahwa pilkades digital juga harus efisien. Jadi kalau mahal ya percuma ya, harus efisien. Sehingga waktu itu dengan berbagai pertimbangan dan disepakati
di Indramayu, Pilkades 2025, pertama ditetapkan untuk Indramayu itu 10 Desember. 10 Desember. Iya, waktu itu. Tapi tantangannya kan masih ada edaran Mendagri yang menunda ya. Nah, kemudian dengan disepakati 10 Desember, kami bersama DPMD Kabupaten Indramayu mulai membuat langkah bersama, menyepakati model pemilihan kepala desa secara elektronik atau digital. Jadi waktu itu diskusinya, kalau langsung ke digital masyarakat belum siap, tetapi kalau sebagian dari proses manual mulai digeser ke arah digital, artinya kita hanya menggunakan alat yang tadinya kertas menjadi tablet misalkan. Tapi memang tidak online. Kenapa tidak online? Ya, soal alat juga sebetulnya. Soal cover area cakupan layanan gitu. Nah, kemudian juga kemampuan masyarakat. Karena belum tentu semua sama bisa memiliki soal HP, literasinya ya gitu Pak ya. Nah, Bapak tadi soal sosialisasi ya. Nah, kami ingin tahu respon dari masyarakat di Indramayu ini dengan mendengar ada istilah Pilkades elektronik, itu seperti apa Pak? Yang pertama yang kami dapatkan itu jelaslah penolakan. Ya. Tapi juga di situ ada kepenasaran. Ya. Nah, dari penolakan dan penasaran, akhirnya kita kan bersama-sama. Kami mendengar apa yang menjadi keberatan ataupun ketidaksetujuan lah. Kemudian juga kami sampaikan maksud tujuan dari Gubernur Jawa Barat dengan hadirnya surat edaran Gubernur Jawa Barat. Kan kita sudah hidup di dunia digital ya. Dunia nyata dan dunia lain. Nah, dari pertemuan-pertemuan langsung tidak langsung, bahkan juga dengan Komisi 1 DPRD Indramayu datang ke kantor, kita diskusikan. Kemudian secara individu ada tokoh atau ada bahkan itu termasuk kepala desa juga. Ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Camat ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kita menyampaikan bahwa ini kondisi yang sudah tidak bisa kita hindari. Tetapi kita juga tidak bisa langsung membalikan tangan. Semua digital ya. Sehingga kami bersepakat modelnya yang kita terapkan di Indramayu itu model mix ya. Atau jadi cari hybrid, jalan tengah ya, Pak ya. Cari jalan tengah ya. Jalan tengah. Artinya ada masyarakat yang pasti siap. Kemudian kita juga kan harus mempersiapkan. Ya mungkinlah di awal-awal sekarang ini masih ada kekurangan gitu. Tetapi kan ini harus menjadi proses yang terus menjadi lebih optimal atau lebih baik prosesnya. Jadi sosialisasi termasuk diskusi apapun itu sudah kami jalankan tanpa terasa 2 bulan. 2 bulan ya, tidak hanya di medsos, kami juga bertemu, bahkan sebetulnya hari Rabu besok itu jadwal kami sosialisasi. Sosialisasi model Pilkades secara elektronik digital. Pak, untuk proses Pilkades ini sendiri ya, ini kan sudah berjalan sosialisasinya hampir 2 bulan lebih ya. Ini artinya mungkin tahapan saat ini yang sedang berlangsung apa Pak? Apakah sudah ada dibentuk kepanitiaan, kemudian diumumkan para calon-calonnya untuk mendaftar dan lain sebagainya, seperti ketika kita menghadapi pilkada gitu ya. Betul. Nah, itu sudah tahapannya sudah sampai mana? Ya, jadi pertama harus diketahui oleh kita semua ya. Jadi Pilkades pemilihan kepala desa atau di Indramayu pemilihan Kuwu itu memang kewenangan kepala daerah kabupaten dan kota. Jawa Barat kok kota ada. Kota Banjar itu punya desa. Jadi ada pemilihan kepala desa juga di Banjar. Kabupaten otomatis desa. Jadi ada pemilihan kepala desa. Nah, kemudian kewenangan sebagai kabupaten atau kota yang memiliki desa itu menyiapkan dasar hukum, pembiayaan, fasilitas ya antara kabupaten sampai ke desa. Jadi sebetulnya Pilkades itu memang kewenangan ada di kabupaten kota ya, khususnya Kota Banjar. Kenapa Pemprov? Pemprov karena memiliki kebijakan untuk memulai pemilihan kepala desa secara elektronik atau digital di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu akhirnya kami berbagi peran. Pemprov dengan kabupaten atau kota, khususnya Indramayu, kami berbagi peran. Kami Pemprov menyiapkan fasilitas untuk pemilihan kepala desa secara elektronik atau digital.
Oke. Kenapa? Pertama, efisiensi. Iya. Yang kedua, kami tidak berbicara soal pilkades dan hasilnya Iya. kepala desa terpilih. Hmm. Tapi kami ingin memiliki sistem dari mulai desa sampai ke provinsi itu connect. Iya. Jadi begitu ada kepala desa terpilih, dulu kita nggak tahu Iya, siapa yang kepilih? ada Gitu ya. pilkades di mana, siapa yang terpilih nggak tahu. Iya. Begitu Pemprov punya kebijakan bantuan keuangan desa, Iya. kan kita malah mencari Iya. komunikasi dengan desa. Oh, ternyata kadesnya baru. Mm-mm. Atau kita malah tidak tahu kadesnya sudah berganti. Nah, itu kan perlu. Artinya ada semacam sistem yang nanti itu harus terbangun dari desa sampai ke provinsi, dari kepala desa sampai gubernur. Nah, jadi dengan kebijakan Pemprov, makanya kami memberikan fasilitasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa elektronik, dan kami mulai dari menyusun konsep ke model. Hanya sekarang memang belum sampai ke pengadaan. Gitu. Loh, kok ke pengadaan? Iyalah. Karena efisiensi, ya sebetulnya paling gampang kan kita punya anggaran, bikin aplikasi. Iya, betul. Yang jadi masalah pilkades 8 tahun sekali. Iya. 8 tahun yang akan datang ya, berarti tahun 2033. Bisa jadi teknologinya apakah udah berubah seperti ya. ini teknologinya ya? Iya. Kan kita nggak tahu gitu. Siapa tahu nanti di kacamata aja udah bisa lihat sesuatu, lihat atau mendengar atau apapun lah gitu ya. Iya. Nah, itu menjadi pemikiran. Yang kedua, kita melihat, atau kami beli HP lah. Iya. Itu kan ternyata sudah ada aplikasi di dalam. Iya, betul. Kami tinggal bayar kuota, beli pulsa. Nah, pemikiran itu yang akhirnya, kalau memang kita dituntut efisien, kenapa kami harus bikin sendiri? Aplikasi sendiri, bikin alat sendiri. Kenapa tidak manfaatkan yang ada? Tapi memang ini nggak ada sebetulnya. Jadi inisiasi ya. Kalau beli sistemnya banyak sebetulnya. Kalau beli sistemnya. Tapi dengan konsep dan model yang kami kembangkan itu nggak ada. Jadi tahapannya sudah sampai ke situ ya. Jadi dari lembaganya Bapak sedang melakukan pengadaan begitu ya untuk memfasilitasi pilkades elektronik ini. Iya, betul. Tapi kalau terkait soal tahapan pilkadesnya sendiri itu ada di kabupaten kota ya. Jadi Indramayu mungkin sedang berjalan menyiapkan. juga ya. Sekarang sedang berjalan juga Kebetulan ya. Kan kenapa kok bisa berjalan ya? Kan tadi ada edaran Mendagri ditunda. Jadi tanggal 10 September Pak Gubernur itu berkomunikasi dengan Mendagri. Kemudian tentulah ada surat yang kami kirimkan. Pertimbangan-pertimbangan untuk Jawa Barat bisa melaksanakan pilkades. Pertimbangan pertama, kabupaten khususnya Indramayu itu sudah menyiapkan Raperda, Pergub, Raperbub ya. Kemudian anggaran itu sudah. Kami juga dari Pemprov khususnya DPM Desa juga kami nyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pilkades secara elektronik atau digital, dan alhamdulillah hanya 6 hari Mendagri melalui Sekjen menjawab di dalam suratnya dan menyampaikan bahwa pilkades di Jawa Barat dengan kondisi yang tadi itu bisa dilaksanakan. Kecuali kalau calon kepala desanya hanya satu. Menunggu. Ada calon lagi? Ya, bukan. Ada. Kan ditunda itu sampai... karena akan diterbitkan peraturan pemerintah. Jadi Undang-Undang Nomor 3 2024 perubahan dari Undang-Undang 6 2014 PP-nya belum terbit. Oh, gitu. Nah, di situ akan mengatur kalau calonnya satu orang. Nah, karena PP belum terbit, jadi kalau di Indramayu bakal calon hanya satu orang, ditetapkan satu orang, itu proses pilkadesnya ditunda. Nanti menunggu PP. Tapi kalau lebih dari satu orang, bisa jalan. Lanjut. Ya, sesuai dengan jadwal 10 Desember 2025 ini. Nah, Pak, ini terkait soal teknis ya. Kami juga ingin tahu ya. Terkait dengan gambaran pemilihan pilkades elektronik itu seperti apa? Kalau gambaran awal kami kan semuanya akan berlangsung secara elektronik, kita bisa memilih di rumah, kemudian kalau udah selesai tinggal datang ke lapangannya. Tapi ternyata ada jalan tengah tadi ya, soal hybrid itu. Nah itu nanti modelnya akan seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Pak. Ya, pertama begini. Pilkades di dalam undang-undang itu masih mensyaratkan pemilih datang ke TPS. Itu masih. Ya kita malum lah. Mungkin waktu menyusun nggak terpikirkan akan digital ya. Jadi di pasalnya masih mengatur pemilih datang ke TPS.
Iya. Sebetulnya kalau digital memang tidak perlu datang. Iya. ASN nggak perlu libur, tetap kerja. Itu yang terpikirkan kita gitu Ya, hari ini gitu ya kan, bisa gitu ya. melakukan di mana saja Ya gitu. betul. Jadi dengan digital itu sebetulnya semua bisa beraktivitas. Yang Iya. liburan, cuti gitu ya, gitu. Nah, tetapi karena undang-undangnya masih mengatur seperti itu, makanya kami dengan Indramayu ya Iya. hanya menyepakati. Yang kita rubah itu pertama surat undangan. Iya. Tadinya surat undangan juga nggak perlu pakai kertas, Iya. tinggal kirim gitu. Heeh. Tapi kita pahami ada masyarakat yang tidak memiliki alat yang sesuai lah speknya. Jadi surat undangan itu tetap dalam bentuk kertas. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu sudah punya database pemilih Iya. ya dengan nomor-nomor HP-nya. Iya, Oke. gitu. Nah, tapi itu menjadi keberatan kalau dikirim di HP. HP. Oh. Jadi dikatakan tadi, jalan tengah gimana? Jalan tengahnya itu surat undangan memilihnya masih Iya. kertas. Oke. Tapi di dalam kertas ada barcode. Oke. Barcode itulah data. Siapa pemilih ini kan? Data pemilih ini. Sehingga pada saat masyarakat Indramayu yang memiliki hak pilih nanti dari panitia pemilihan kepala desa atau pemilihan KUWU diberi surat undangan untuk memilih, nah surat undangan itu pasti ada barcode. Itulah jalan tengahnya. Kemudian setelah ada surat undangan dengan barcode, si pemilih ini kan tetap datang ke TPS. Untuk diapakan? Nah, si barcode inilah di-scan. Jadi nanti di bilik suara itu ada tablet, ada kameranya. Otomatis gitu ya. Tablet dengan kamera tinggal di-scan. Kalau ini kartu undangan, surat undangan, tinggal di-scan barcode-nya. Nah, begitu scan akan muncul Nama pemilihnya. nama pemilih dan calon kepala desa. Kalau ada 2, 3, atau maksimum 5 ya, Indramayu menetapkannya maksimum 5. Nah, nanti tinggal pilih. Kalau bahasa Indramayu ditotol gitu. Ya. Nah, kalau sudah ditotol, ada konfirmasi. Nggak langsung klik gitu ya, ditotol, langsung gitu. Enggak. Begitu klik, misalnya saya pilih nomor 2 gitu. Ditanya, apakah yakin nomor 2? Masih ada konfirmasi Konfirmasi, lagi ya? begitu. Oh ya, yakin, udah. Gitu. Oke. Udah yakin. Begitu udah yakin, otomatis Iya. masuk dalam hitungan, masuk ke dalam bukti gitu. Iya. Itu yang kita akan terapkan elektroniknya di ya. Jadi elektroniknya Indramayu, itu hybrid ya. Iya. Bahwa kemudian sudah ada bagian-bagian yang dilaksanakan secara elektronik. Saya kira itu menarik sekali itu. Sesuatu yang baru ya. Digitalnya di mana? Digitalnya tadi pas dipilih. Digitalnya. Nah, ini ya memang kami juga memahami ya, ada peran Dukcapil, ada peran KPU. Tetapi selama ini kan jangan jauh lah, saya yang mengalami kok waktu itu. Saya pindah alamat gitu. Di desa lama nggak ada, di desa baru nggak ada data. Padahal resmi kan Dukcapil. Kemudian juga yang kehilangan hak pilih. Yang misalkan Indramayu bulan Desember dia akan 17 tahun. Berarti kan sudah punya hak pilih. Tapi kalau kita secara manual terekod tidak belum tentu kan? Ya, belum tentu. Ada yang meninggal, ada yang mutasi keluar, mutasi masuk. Terekod tidak, belum tentu kalau semuanya tidak digital. Nah, jadi di Jawa Barat ini ada digitalisasi itu. Nah, tapi kita tidak mengambil kewenangan Dukcapil. Kita tidak mengambil kewenangan Dukcapil. Sehingga nanti data yang dimiliki desa dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, kemudian bagaimana dengan proses pemilihannya? Kan pemilihan itu oleh panitia pemilihan kepala desa ya, atau di Indramayu panitia Pilwu pemilihan KUWU. Nah, si data ini nanti diserahkan ke panitia Pilwu, barulah dilakukan coklit oleh panitia Pilwu. Jadi ada proses coklit juga ya, Pak ya? Harus supaya asas untuk melaksanakan pemilihan ini berjalan atau jujur dijalankan. Dan adil ya. Iya. Nah, Pak, ini kan hybrid ya tadi terkait soal literasi ya. Masyarakat di sana terutama panitianya ya. Nanti kalau misalkan ada sebagian warga yang tidak paham bagaimana menggunakan piranti digital ini, setidaknya panitianya sudah sangat paham soal piranti ini. Nah, ini seperti apa saat ini? Ya, di Indramayu karena Perbubnya sudah terbit ya, dan sudah ada pembentukan panitia Pilwu di Indramayu.
Ya sekarang sedang konsolidasi, sedang tahap penerimaan bakal calon oleh panitia. Nah, kaitan dengan pelaksanaan Pilkades digital atau elektronik, ya, kami di Indramayu itu tidak semua TPS. Jadi kesepakatan kami dengan Indramayu, satu desa satu TPS yang akan melaksanakan elektronik atau digital. Nah, TPS lainnya itu konvensional. Itu. Ya kenapa? Ya tentulah kembali juga ke kami lah. Indramayu itu direncanakan 1.400 TPS. 1.400. Ada kendala. Kendala pertama soal literasi digital ya, warga masyarakat. Yang kedua juga sarana prasarana. Sehingga kalau tahun ini harus beli semuanya, ya akan selain tidak efisien juga waktu. Iya, betul. Desember harus terlaksana Pilkades. Sehingga kalau kita misalkan uang ada beli, ya Pilkadesnya belum tentu bulan Desember, harus bisa nyebrang bergeser ke lagi ya. 2026. Iya, Ya, sehingga akhirnya kita manfaatkan dulu yang ada. Iya. Kita manfaatkan yang ada di Kabupaten Indramayu maupun yang ada di kami. Kemudian satu desa satu TPS. Nah, dipilih yang memang lingkupnya perkotaan. Artinya secara literasi tidak terlalu ada gap gitu ya. Artinya sudah biasa. Kan beda kalau yang agak ke pelosok gitu ya. Betul. Nah, jadi kenapa itu juga yang di wilayah perkotaan atau ibu kota kecamatan? Ya karena cover area. Jadi maksudnya ada satu desa yang mungkin dilihat warganya ya sudah seperti hidup di kota, sudah nggak terlalu gaptek jadi lah gitu. Satu area itu, satu desa itu dia akan melaksanakan pilkada elektronik, pilkades elektronik. Bukan hybrid, bukan ya? Bukan hybrid, bukan ya? Enggak. Jadi ada satu desa yang memang dia pilkada seperti biasa yang sebelumnya, ada dipilih desa-desa yang yang lain memungkinkan untuk pilkades elektronik begitu ya. Jadi satu desa, satu TPS pakai elektronik atau digital, kemudian TPS lainnya di sekitarnya itu konvensional. Sehingga nanti bisa merasakan. Kemudian juga bisa membandingkan. Gitu. Ya, baik Pak, terkait soal teknis ya, soal kendala gitu ya, bahwa TPS elektronik atau pilkades elektronik ini juga kan sangat berkaitan dengan koneksi ya, apakah itu internetnya ataupun listriknya. Mungkin dalam simulasi ini juga sudah diantisipasi gitu, supaya nanti pas pelaksanaan tidak akan ada kendala seperti itu, sehingga pilkadesnya harus diulang gitu. Ya, makanya dikatakan hybrid itu begini. Kalau ternyata di wilayah itu tidak stabil, nah kita akan offline. Gitu. Tapi kalau stabil bisa online. Tapi kalau khawatir misalkan bisa offline. Yang kedua, alatnya juga di dalamnya pasti ada baterai. Betul. Jadi kalau CPU kan dia harus terkoneksi terus dengan daya kan, dengan listrik. Tapi kita gunakan tablet kenapa? Kalau dia sudah full dan kekuatan 8 jam gitu, berarti kan tidak perlu listrik. Jadi sudah diantisipasi sampai sejauh itu ya. Jadi insya Allah pelaksanaan pilkades elektroniknya lancar, mudah-mudahan ya. Amin. Nah Bapak, dalam simulasi atau sosialisasi yang kemarin sudah dilakukan ya, ini berbicara soal pilkades elektroniknya ya. Itu kalau pemilihan pilkades yang biasa itu juga pasti akan ada potensi kecurangan begitu ya. Nah kalau pilkades dengan metode elektronik ini mungkin juga dimitigasi potensi kecurangannya seperti apa dan antisipasinya. Ya sebetulnya kalau dikatakan resistensinya ke elektronik atau digital, ada peluang-peluang yang akan hilang. Peluang-peluang untuk mendapatkan suara itu akan hilang. Peluang untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan juga akan terreduksi. Itu sebetulnya yang kami rasakan. Ya contoh apa sih yang bisa hilang itu ya? Ya namanya money politik kan. Nah, contoh misalkan orang desa A banyak yang jadi pekerja urban lah, Jakarta. Nanti tim sukses kan tinggal nanya, kalau pilih saya nanti difasilitasi, kirimlah bis, bawa pulang, otomatis milih. Itu kan sudah digiring. Jurdilnya di mana? Kemudian selesai fasilitasi lagi, pulang.
Dibawain oleh-oleh juga. Nah, kemudian jual beli suara. Ya, Ada istilah diborehen apa-apanya lah gitu. ya. Artinya ada. Jadi soal bukan money politik saja ya. Hmm. Gitu. Nah, yang lebih apa ya, yang tidak dibicarakan tapi ini terjadi. Hmm. Ya kita ini kan dekat soal judi gitu kan. Ya, Wah, nanti siapa yang menang nih, siapa yang menang gitu. Makanya penghitungan manual itu menarik. ya. Menarik itu. Hmm. Kenapa? Begitu dia suara satu sah, Ya, nomor 2 iya. sah, tidak sah, itu kan selalu ramai. Ya, Makanya betul. menarik. Ya mohon maaf begitu ya, bukan Ya. soal itu semua berbicara judi. Tapi ada pihak yang memanfaatkan seperti itu. Ya. Kemudian apalagi kalau sudah satu orang sekian rupiah ya. Misalkan calon si A ngasih 50.000, calon si B 100.000, Ya. calon si C tahu ini 50, 100, 150.000 gitu kan. Pendidikan politiknya hilang, Iya. gitu. Akhirnya jadi pemilihan apapun itu bicaranya uang, demokrasinya nggak ada. Terus kita akan menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat ya belum tentu. Iya. Nah, itu yang apa yang kita mitigasi ya. Iya. Mitigasi. Kemudian ya memang kenapa kita dorong di tahun ini tuh sampai di tahun depan itu ke literasi digitalnya gitu ya. Artinya secara pemahaman ini harus dilakukan terus-menerus supaya masyarakat aware lah. Kan sekarang ini banyak ya, mohon maaf kayak kemarin ada berita gitu. Tertipu gitu ya karena ada telepon KDM. Ini orang ini kan merasa kayak ditelepon Pak KDM, padahal Pak KDM tidak ada gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital ini kan masyarakat harus tahu dan paham, tidak hanya soal pilkades gitu. Oke, baik. Berarti tetap ya ada mekanisme backup data ya ketika nanti pelaksanaan pilkades elektronik, sehingga semua kemungkinan itu sudah tercover solusinya ya. Baik Pak, saat pemilihan ya, saya ingin tahu bagaimana proses ketika pemilihan itu berlangsung ya. Jadi kalau di pemilihan kan biasa ya, ada pengawasnya, ada saksi dan lain sebagainya. Dalam proses pemilihan pilkades elektronik ini, mereka posisinya berada di mana, Pak? Ya, sebetulnya karena ini dikatakan juga hybrid ya. Ya, hybrid. Jadi yang ada dalam konvensional itu tetap ada. Tetap ada. Ya, KPPS ada, petugasnya ada. Kemudian pengawas atau saksi itu ada tetap tersedia di tempat pemungutan ya atau di TPS. Artinya tidak ada yang dihilangkan gitu. Yang hilang itu misalkan yang pemilihnya tadi di atas kertas ya, dicoblos pakai paku. Nah, itu yang hilang. Artinya di tablet gitu. Nah, itu yang dikerjakan. Terus pemilihan kepala desa secara elektronik atau digital ini ada 2 tahap. Nih sekarang kita masih tahap ke-1 ya. Tahap ke-1 itu mempersiapkan untuk pilkades secara elektronik atau digital. Makanya yang tahap ke-1 ini kan kita mensosialisasikan, menambah literasi kepada siapa? Pertama kepada pemerintah desa dulu. Pemerintah desa gitu. Kemarin juga dengan camat gitu ya. Artinya pemerintah desa ada kepala desa, ada perangkat desa, termasuk BPD. Nah, ini selama 2 bulan berjalan ya, dari September ke sekarang itu kita lakukan terus-menerus pemahaman. Nah, nanti di bulan November itu baru khusus ke panitia pilkades. Kenapa? Karena bicara nanti soal teknis pemungutan suara, nah itu sebetulnya kan sudah langsung ranah panitia pemilihan kepala desa di masing-masing desa. Nah, yang kita fasilitasi itu adalah di tahap awal ini kan kita mengalihkan data penduduk yang ada di desa. Data penduduk desa itu seperti apa? Kalau kita buka, sebetulnya desa itu punya kartu keluarga. Punya kartu keluarga. Kemudian Dukcapil juga ada, tapi kan tidak bisa membuka Dukcapil. Nah, prinsip kita itu, ini kartu keluarga yang ada di desa, masukkan ke dalam aplikasi. Gitu. Kenapa harus aplikasi? Loh, kan nanti surat undangan memilih itu pakai barcode. Lah kalau manual masa ditulis tangan di situ. Barcode digambar gitu. Kan enggak gitu. Jadi sebenarnya sudah tergambarkan ya, ketika sistem ini benar-benar terlaksana dengan baik, itu bisa jadi
ke depan gitu ya. Ini kan yang baru ya. Tahap pertama barangkali bisa disebut seperti itu di Indramayu. Ketika 8 tahun kemudian atau di daerah lain melaksanakan pilkades elektronik, saya kira ini akan jauh lebih baik gitu ya Pak ya, Insya karena Allah, sistemnya sudah terkoneksi seperti insya itu. Allah. Nah Pak, saya ingin tahu juga ya, ketika nanti pilkades Mhm. elektronik berlangsung ya, apakah hasilnya itu bisa dilihat secara real time gitu ya, mengacu kepada pilkada yang kemarin gitu, orang lain juga bisa mengakses informasi itu. Sebetulnya pada Hmm. prinsipnya kami dari DPM Desa Provinsi ya, itu eh, kalau diminta misalkan real time itu Ya, bisa, bisa ya. bisa. Nah, Tetapi kami juga memahami bahwa di sini ada peran dan tanggung jawab kabupaten, ya. kemudian kaitan dengan pemilihan kepala desa panitia. Hmm. Jadi dalam diskusi kami kemarin di Indramayu, Ya. dari kabupaten maupun juga dari desa itu meminta tidak online, Oke. tidak online. Ya. Tapi per TPS per desa itu kita Hmm. bisa. Hmm. Tujuannya supaya apa? Supaya begitu misalkan ditutup sesuai SOP-nya, misalkan pemungutan suara selesai jam 12.00. Hmm. Kemudian ditetapkan jam 13.30 dimulai penghitungan suara. Ya. Nah, kalau manual itu kan bisa sampai ke pagi hari. Ya. Tapi kalau ini Hmm. gitu, di masing-masing TPS, masing desa yang elektronik atau digital, begitu 13 misalkan Ya. ditetapkan 13.30 mulai dihitung. Ya. 13.31, 13.32, 13.35 udah ada. Ya. Karena kan sebetulnya real time-nya begitu si A ngeklik Masuk itu sudah ya, masuk code-nya masuk ya. otomatis. Jadi begitu tinggal berapa siapa misalkan Ya. yang suara terbanyak, Ya. ya otomatis tinggal begitu klik aja udah muncul. Ya. Itu. Jadi sebenarnya efisien di waktu ya Pak ya. Tidak Ya, sen seperti waktu. pilkada kemarin ya, Ya, prosesnya sangat lama sekali sampai 1 bulan. Jadi kalau pilkades elektronik ini seharusnya begitu ditutup pemilihan nanti beberapa jam ya, kemudian gitu, nggak perlu menunggu sampai malam, ya. hasilnya sudah ketahuan begitu ya. Iya kan? Mimpi Ya. kami juga kan, Mm. apalagi Indramayu kan, Ya. banyak pekerja migran Mm-mm. yang di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Korea gitu. Mm. Kan nggak perlu pulang. Itu memungkinkan nggak Pak untuk mereka yang nggak ada di Sangat Indramayu? mungkin. Sangat mungkin. Untuk Kami pilkada yang besok, pilkades yang besok, sebetulnya sangat sangat mungkin. mungkin. Tetapi karena Aturan tadi kearifan Mendagri. lokal, Ya. literasi digital. Iya, Kan betul. kalau mereka pekerja migran itu sudah nggak gaptek lagi. Iya, betul. Malah ada yang YouTuber juga, Iya, betul. pekerja migran Indramayu jadi YouTuber Iya. lah, ngisi TikTok juga kan gitu ya. Iya. Artinya mereka nggak gaptek. Iya. Ya mimpinya kan nggak perlu pulang. Iya. Hanya masalahnya kita birokrat nggak libur kan. Kerja juga, Iya. yang di swasta juga kerja gitu Iya. kan. Nah, artinya Mm. hari pemilihan itu hari biasa aja Iya. gitu. Iya. Baik Tribuners, tadi kita sudah ngobrol banyak banget ya soal persiapan pilkades elektronik yang akan dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, dan kita sangat berharap ini akan berlangsung lancar ya, bisa Amin. menjadi model untuk pelaksanaan pilkades elektronik di wilayah lain di Iya. Jawa Barat. Nah, Pak Ade Afriandi, kita sudah di penghujung diskusi soal pilkades elektronik ini. Mungkin ada beberapa highlight dan juga imbauan kepada masyarakat yang ingin Bapak sampaikan. Silakan. Baik, untuk Tribuners khususnya dan juga masyarakat Jawa Barat. Pemilihan kepala desa tentu bukan hanya proses demokrasi, Ya. tetapi juga silaturahim. Silaturahim di desa Ya. itu. Sehingga memang kami memahami kalau pilkada secara digital itu khawatirnya memutus silaturahim. Ya. Gitu. Tetapi ternyata sekarang silaturahim tidak hanya bertemu langsung, di dalam acara ini kita juga silaturahim ya. Gitu. Ya. Baik Tribuners, itulah tadi obrolan kami bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bapak Ade Afriandi, terkait dengan proses persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa elektronik di Kabupaten Indramayu, dan kita sangat berharap dari proses pilkades elektronik ini akan menghasilkan kepala desa atau kuwu ya Pak ya, Kuwu.
yang sangat diharapkan bisa memajukan daerahnya dan juga secara umum akan memajukan Provinsi Jawa Barat. Ya. Tribuners, ikuti terus program-program wawancara khusus di Tribun Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.